Selanjutnya, nah ini adalah mendevelop atau merencanakan tindakan yang akan kita lakukan dalam bentuk pengembangannya modelnya mau kayak gimana nih. Nah, di develop, kita akan merencanakan tindakan untuk mengintervensi. Maksudnya apa? Kita kan udah tahu nih current situation-nya gitu ya. Tadi kan misalkan ada banyak gap, baru sebanyak 65% karyawan itu punya gap di kompetensi terbuka misalnya gitu ya. Dan punya goal kan, gimana agar mencapai 70%. Nah, itu kan gimana nih caranya agar kita tuh kayak naik anak tangga gitu ya, ke arah ke sana gitu ya. Nah, ini pendekatannya bisa menggunakan four state of learning Noel Burst. Nah, mulai dari unconscious incompetence, artinya si karyawan itu dia nggak nyadar kalau mereka itu nggak tahu melakukannya. Jadi benar-benar nggak sadar, gimana mau tahu ya, sadar aja enggak gitu ya. Jadi kondisi yang memang benar-benar dia nggak sadar bahwa dia tuh nggak tahu gitu. Yang kedua, yang namanya conscious incompetence, yaitu adalah dia mulai sadar nih bahwa dia nggak tahu gitu. Oh ternyata saya tuh nggak tahu, saya baru tahu gitu ya. Oh ternyata selama ini saya baru tahu ini. Nah itu tanda-tanda ya kalau dia mulai mulai tersadarkan gitu ya. Sebelumnya nggak nyadar, sekarang udah mulai sadar. Langkah ketiga atau step ketiga ada conscious competence. Dia udah mulai sadar dan dia udah tahu cara melakukannya, namun butuh latihan gitu ya. Itu disebut dengan mastery stage. Dan yang terakhir adalah stage yang keempat, unconscious competence. Saya tahu sih bahwa saya bisa melakukannya dan sudah menjadi kebiasaan untuk melakukannya. Gitu. Jadi ini adalah kondisi yang diinginkan lah ya, udah menjadi behaviornya, udah menjadi habitnya dia dalam kompetensi tersebut. Nah, dari four stage learning ini itu tinggal kita breakdown menjadi beberapa program-program. Nah, dalam hal ini misalkan contohnya itu menjadi 3 program. Yang pertama kita lakukan yang namanya training terlebih dahulu. Jadi dikasih dulu nih training untuk menjawab langkah 1 sama langkah 2. Yang tadinya nggak sadar menjadi sadar. Gitu ya. Nah itu udah dikasih training dulu, dikasih workshop, dikasih webinar gitu ya. Nah itu bisa juga gitu ya. Yang kedua itu dikasih penugasan. Jadi setelah dia melakukan training, itu dikasih tugas untuk menjawab apa? Untuk menjawab dia diberikan kesempatan untuk melakukan dulu gitu ya. Jadi bisa bisa banget lah dilakukan gitu ya. Dan yang ketiga adalah coaching. Nah, coaching ini adalah tujuannya adalah bagaimana agar dia itu setelah dia bisa melakukan dan itu menjadi kebiasaan tuh, terus dimonitor, di coaching terus dimonitor terus di mentor terus, dimentorin terus gitu ya. Sehingga harapannya bisa mencapai goal yang kita inginkan.